Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa STKIP Budidaya Jogja. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra ingin memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Hai, saya Rizal Putri. Saya Mafuji Alwi. Saya Dina Baru. Hai, saya Katika Sari. Halo, saya Diki Pramana. Saya Deslani Jega. Halo semuanya, kami sedang berada di usaha UMKM Indah Jadi yang beralamat di Jalan Dusun 1 Purnamasari, Tandem Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Nah, di sini kami lagi di cabang yang pertama. Tidak hanya itu, mereka memiliki 2 cabang. Dan yang di sini cabang kedua. Lokasinya tidak jauh dari cabang yang pertama. Memiliki luas yang begitu besar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami kan dari mahasiswa STKIP Budidaya Jogja, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kami di sini Pak ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi kan kami melihat Bapak mempunyai usaha. Ini usaha apa, Pak? Kerajinan bambu. Kerajinan bambu. Iya. Saya di sini menanyakan nama Bapak, umur. Saya namanya Mulyono, umur 52 tahun. Berkeluarga, anak 2. Pendidikan terakhir Pak kalau boleh tahu. SLTA. SMK. Kan tadi Bapak mempunyai anak 2. Iya. Kalau boleh tahu yang pertama udah tamat Pak, tamat. Yang pertama kebenaran tamatan dari budidaya juga. Budidaya juga. Jurusan BK. BK, Portfolio. Iya. Sekarang udah mengajar Pak. Udah mengajar di Aisyah. Yang kedua semester 5 jurusan bahasa Inggris di budidaya juga. Di sini awal proses pembuatannya. Bambu ini akan diturunkan, kemudian akan dipotong menjadi 2 bagian dan dipotong lagi tipis-tipis menjadi beberapa keping. Dan setelah itu, bambu yang sudah dipotong akan diikat. Dalam satu ikat biasanya terdiri dari 200 keping dan bambu tersebut akan dijemur. Biasanya, dalam membuat satu lembar tepas bisa memakan 200 keping bambu yang sudah dipotong dan yang sudah dikeringkan. Dan di sini masuk proses penganyaman dengan menggunakan bambu yang sudah dikeringkan. Ibu-ibu di sini menganyam menggunakan sarung tangan agar tidak melukai jari-jarinya, karena bambu ini sangat tajam. Di sini, proses pengkaitan tali agar keranjang tidak mudah terbuka. Pengkaitan tali ini dilakukan dengan satu per satu. Mereka sangat teliti mengkaitkan tali tersebut. Sangat melelahkan sih. Ini usaha warisan dari orang tua juga. Warisan dari orang tua. Iya. Berarti proses pertamanya itu orang tua Pak? Iya. Usaha mulai lancar di sekitar tahun 80 akhir itu. 80-an lah ya. Iya. 80-an. Berarti di sini Bapak ini meneruskan usaha dari orang tua. Iya, dipegang sendiri udah berkisar 25 tahun. Pak, ini kan dari hasil usaha orang tua, tapi kan ada kedengaran tuh punya cabang juga ya Pak di situ. Iya, Nah, jadi itu ada Pak peningkatan. ada peningkatan. Iya, Waktu sebelum Bapak yang megang, waktu masa orang tua itu sesudah Bapak yang pegang. sesudah Bapak yang pegang. Iya, ada peningkatan, ada beberapa tempat gitu. Awal mula karyawan yang ada waktu pekerjaan. Ini dari sebelum
bapak yang megang sampai supir bapak yang megang? Usaha kerajinan ini sebetulnya tenaga kerjanya relatif. Jadi kalau pas dibutuhkan banyak, kalau pas lagi agak nyendat bahan, ya pekerjanya paling sekitar 25 orang yang tetap. Yang tetap 25 orang. Ya, tapi kalau pas lancar bisa mencapai 50-an orang lebih. Bukaan pasar, kalau pas lagi musim buah gitu. Berarti ini keranjang buah, Pak? Iya, keranjang buah. Keranjang buah, tepas. Tepas. Iya. Berarti bukan hanya keranjang buah, tapi tepas juga ada. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan bambu tuh. Bambunya itu Bapak beli dari orang atau emang ada pohon sendiri? Beli melalui orang dari daerah Langkat. Daerah Langkat? Iya. Terutama di daerah Telaga. Satu hari itu berapa batang, Pak? Satu minggu menghabiskan satu full diesel bambu sekitar 700 batang. 700 batang? Iya. 700 batang. Per minggu. Per minggu ya, Pak? Bisa lebih, kadang bisa mencapai 1000 batang juga seminggu. 1000 batang seminggu. Maaf, Pak, lancar. Di sini boleh nggak kami tahu pendapat Bapak adalah seperti Kalau pendapatannya tadi relatif dia, tergantung permintaan pasar. Kalau pas nyendat ini ya cuma sekedar untuk berputar usaha aja hasilnya. Makanya hasilnya nggak bisa dipastikan. Kelebihan dipotong biaya semua, dapatlah sekitar 5 atau 10 gitu. 10 juta. Iya, Itu per bulan. per bulan. Itu udah termasuk gaji karyawan. Udah dipotong semua kebutuhan rumah ya. Itu bersih 10 juta. Boleh tahu, Pak, gaji karyawan itu per hari apa per bulan atau per minggu gitu, Pak? Tergantung keinginan mereka ya. Mau tonton setiap hari boleh, mingguan pun boleh. Tapi rata-rata mingguan. Mingguan. Berapa, Pak, kira-kira mingguannya? Penghasilan mereka nggak banyak lantaran tenaga kerja untuk bambu ini kan yang bisa dibilang tenaga kerja yang udah tua-tua. Ya. Jadi paling penghasilannya sekitar 70.000. 10.000. Itu per hari? Iya, itu untuk laki-lakinya. Oh. Kalau yang buat keranjang paling setengah hari aja dapat 25.000, 30.000 udah. Daripada nganggur lah gitu. Berarti kan itu suatu membantu juga masyarakat di sini ya, Pak? Iya. Buka lapangan kerja gitu, kayak ibu-ibu mungkin yang nggak punya pekerjaan bisa di sini juga. Iya. Membantu-bantu. Itu ada shiftnya, Pak? Enggak ada. Nggak boleh shift. Nggak ada. Jadi dari jam berapa ke jam berapa, Pak, habisnya? Iya, tinggal tergantung mereka mau pulang jam berapa boleh. Oh, gitu. Berarti nggak dipatokkan? Nggak dipatokkan. Tapi kan nggak mungkin sampai sore lantaran kebutuhan di rumah juga. Jadi sekiranya mungkin dari pagi sampai sore ataupun siang lah gitu ya. Iya. Lama. Kalau yang untuk pegawai perempuan itu, Pak, mereka ada nggak yang sampai malam gitu? Sore Nggak ada. kan? Nggak ada. Berarti yang laki-laki aja lah ya sampai sore gitu. Sampai sore. Kerja pas. Iya. Assalamualaikum, Pak. Kira-kira udah lama, Pak, kerja di sini? Oh, udah 20 tahun. Ini ngebuka bambu ini, ngepisahin ini kan harus punya skill juga kan, Pak? Kalau harus punya skill kan? Iyalah. Kalau enggak tangan bisa koyak-koyak kan? Iya betul. Itu tangan Bapak koyak juga ya? Oh, Udah kenyang, udah betul. udah kebel. Kira-kira, Pak, pendapatan ini bisa nggak memenuhi kebutuhan ekonomi? Alhamdulillah. Pas-pasan. Kurang memang. Iya, tapi kalau kita bilang kurang berarti kita nggak bersyukur. Ya, itu dia. Ini Ibu udah banyak Bu dapatnya? Dapat 3. Udah dapat 3. Dari jam berapa itu Bu dapat 3? Jam 7. Dari jam 7. Paling banyak Ibu nganyam gini dapat berapa satu hari? 4. Sehari aja, setengah 12 udah pulang. Berapa dapat satu keranjang? Ya 150. 150 berarti Abang udah biasa. 150. Berapa itu Bang kira-kira pendapatannya 150? 150 sekitar 60. 60.000. Baik. Kalau kita usaha ini kan nggak mungkin tuh ada naik terus, pasti ada turunnya kan, Pak. Iya. Jadi kalau seandainya ada kendala gitu, Pak, gimana tuh, Pak, penanganannya? Ya kalau seperti sekarang ini kan belum ada panen buah di mana-mana. Iya. Jadi sifatnya kita menunggu panen tadi.
Ya kalau udah menunggu barang-barang di gudang udah penuh, jadi produksi kita kurangi. Produksi dikurangi. Iya. Makanya tadi tergantung dari permintaan pasar. Sekarang permintaan pasar sepi, ya tenaga kerja kita kurangi. Usaha ini satu hari itu berapa lah Pak laku? Kalau lakunya itu tadi relatif. Nah, antara belum ada panen di mana-mana, paling kebutuhan yang pemakainya cuma sedikit lah. Produksi pun sedikit juga, paling sekitar 100 ikat. 100 ikat. 100 ikat per hari. Tapi kalau permintaan pasar banyak bisa mencapai 200-an ikat. Itu untuk keranjang. Kalau kepas paling bisa 30 lembar. Harga bijinya itu berapa Pak? Satu set keranjang 35.000. Satu set keranjang. Satu set itu 3 biji. 3 biji 35.000. Kalau yang tepas Pak? Kalau tepas 60.000 per lembar. Sejauh ini kan Pak kan pemasaran tuh. Mhm. Gimana lah kira-kira pemasaran yang paling jauh sampai laku jauh gitu? Kalau Iya. keranjang bisa sampai ke Aceh, sampai ke Jambi. Ke Jambi, ke Aceh, ke Jambi. Kalau tepas seputaran lokal dan Lokal. Medan. Paling jauh Medan lah gitu ya. Ke Aceh sekali-sekali. Pak itu kan kalau omsetnya lagi menurun itu 10 juta lah ibaratnya, ya kan? 5 atau 5 10. juta. Tapi kalau lagi kan ada tuh peningkatan, kalau lagi yang banyak-banyak yang dibutuhkan pasar itu mencapai berapa Pak? Dalam sebulan? Ya kelipatan tadi itu aja. Kelipatan Antara tergantung produksi tadi. Selain usaha ini Pak, apalah hasil yang didapat dari membangun usaha ini? Hasil dari usaha ini ada kelebihan, kita belikan lahan untuk pembibitan sawit. Berarti ada bibit sawit. Iya. Kakek udah punya cucu. Wah ya cucunya banyak lah. Oh banyak. Allah. Cucuku yang lajang, yang gadis, yang sekolah di SMA. Oh udah banyak. Mereka emang Ngapain Bang selama ya? kerja. Kerja lah. Tadi tengok diem aja. Tunggu kursi. Oh nunggu kursi. Udah ada ceweknya Bang? Belum. Kalau nggak ada cewek Bang kenapa? Putus cinta. Kan. Jadi? Duitnya nggak ada harga dirinya. Apa sih gimana? Laki-laki tuh ada duitnya, nggak ada harga dirinya. Jadi kan Pak, di saat ini tuh banyak tuh anak muda sekarang yang menghabiskan waktunya dengan cara bukan ingin membuka lapangan kerja ataupun untuk membuka modal usaha gitu. Jadi kami ini kan mahasiswa Pak, ada juga rasa pengen membuka usaha juga seperti Bapak. Apalah motivasi masukan yang dapat Bapak sampaikan kepada anak muda agar bisa membangun usahanya seperti yang Bapak jalani saat ini? Motivasi Bapak. Jadi motivasinya yang menciptakan peluang selagi ada, yang berusaha begitu loh. Usaha, Yang penting modal gitu. modal, dan keyakinan yang Keyakinan. jelas. Kalau jatuh bangun tuh biasa. Udah biasa. Intinya jangan nyerah lagi. Iya. Maaf sekali sudah mengganggu waktu istirahat Bapak dengan kehadiran saya Bapak seperti ini. Mana tahu kan nanti kan kami nih bakal promosiin juga ini gitu kan ke video YouTube kami juga gitu kan. Terima kasih ya Pak. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih sudah mendengarkan cerita kami dengan Bapak Mulyono. Perlu kita ketahui bahwa keberanian untuk memulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada impian. Percayalah pada diri sendiri, tetap fokus, dan jangan pernah menyerah. Kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang pelajaran yang kita lalui dengan tekad dan semangat. Teruslah berinovasi, berani mengambil risiko, dan jadilah pemimpin yang menginspirasi. Kesuksesan ada di tanganmu, raihlah dengan gigih dan percaya diri.